Oke, bisa kelihatan ya? Oke. Jadi ini temanya masih mirip dengan pertemuan kita yang lalu, itu aluminium matrix komposit. Tapi di sini fokus kepada karbon nanotube sebagai penguat atau reinforce dia ya. Jadi ini ada review paper dari ini Sohail Muhammad yang saya terjemahkan. Jadi dia sudah melihat, mengumpulkan dari berbagai jurnal yang terkait dengan aluminium matrix komposit yang berpenguat karbon nanotube. Jadi ini abstraknya. Jadi penerapan aluminium matrix komposit yang diperkuat dengan karbon nanotube itu memiliki sifat kimia dan mekanik yang besar ya, yang tinggi ya. Nah, cuma di sini ada beberapa masalah dalam proses pemrosesannya. Jadi nanti teknik pemrosesannya ini yang perlu diperhatikan, terutama mekanisme antarmuka atau interfasial. Jadi antara matriks dengan penguatnya itu yang selalu menjadi problem ya. Nah, tingkat peningkatan kekuatan tergantung pada penyebaran CNT dalam matriks dan ikatan antarmuka antar matriks dan CNT. Artinya kalau dia tersebar merata, berarti sifat mekaniknya juga akan bagus. Tapi kalau dia tidak tersebar atau dia mengumpul, maka dia tidak akan memberikan dampak yang besar. Kemudian pemodelan teoritis terbatas dapat memprediksi properti komposit tertentu, tetapi tanpa mempertimbangkan parameter pemrosesan yang terperinci. Artinya begini, kita bisa memprediksi sifat baru yang dihasilkan dari gabungan antara CNT dengan aluminium secara teoritis. Itu ada rumusnya, rule of mixture. Jadi misalnya kalau sifat A ditambah dengan sifat B, maka dihasilkan sifat C secara teoritis. Tetapi pada faktanya nanti bisa jadi tidak sesuai ekspektasi. Kenapa bisa seperti itu? Karena di proses pembuatannya atau pemrosesannya ini terjadi masalah yang menyebabkan tidak tersebar merata, ikatannya tidak kuat, sehingga tidak sesuai dengan sifat mekanik yang diharapkan. Nah, di pengantarnya ini, introduction-nya ini, tantangan material ke depan itu adalah material yang kuat dengan ringan, terutama di industri otomotif dan industri penerbangan. Jadi ini yang membutuhkan material yang ringan dan kuat. Ini sebagai upaya juga untuk penghematan bahan bakar. Jadi isu hemat energi itu membutuhkan material yang ringan tapi kuat. Kemudian yang menjadi pilihan itu adalah aluminium. Aluminium itu memiliki densitas atau berat jenis itu sepertiga dari baja, tetapi kekuatannya juga lebih rendah daripada baja. Nah, namun ada keunggulan-keunggulan lainnya ya, termasuk ketahanan korosi, kemampuan machinability, ya. Nah, itu bisa diperkuat dengan keramik. Ada beberapa pilihan, misalnya Al2O3, SiC, TiC. Ya. Nah, sekarang perkembangannya itu aluminium ini bisa diperkuat dengan karbon nanotube atau CNT ini. Ada multi wall carbon nanotube, ada single wall carbon nanotube. Ya. Nah, CNT ini punya sifat yang
spektakuler lah. Ya. Modulus elastisitasnya tinggi, kekuatannya tinggi, konduktivitas termalnya tinggi. Ya. Jadi aluminium misalnya yang tidak tahan panas bisa menjadi tahan panas setelah ada tambahan dari senti. Nah, jadi senti menjadi menjadi pilihan utama di dalam pembuatan metal matriks komposit. Nah, namun ada tadi tantangan-tantangannya, terutama dalam proses pembuatannya. Di paper ini dia mencoba melihat perkembangan penelitian yang terkait dengan penggunaan karbon nanotube sebagai penguat dari beberapa matriks. Nah, ini kita lihat di sini pilihan utama peneliti itu adalah aluminium. Ini yang warna hitam ini, kemudian tembaga, kemudian magnesium. Magnesium ini ada lebih ringan lagi dari aluminium, tetapi pemrosesannya lebih sulit lagi dari aluminium. Jadi itu tantangannya jauh lebih besar lagi kalau magnesium. Kalau koper atau tembaga ini, dia sudah berat jenisnya masih tinggi dibandingkan aluminium, sehingga biasanya tidak menjadi pilihan di dalam apalagi namanya untuk karena aspek density-nya itu, aspek ringannya itu. Karena yang dikejar tadi ini adalah bagaimana kita mendapatkan material yang ringan tapi kuat. Nah, sama seperti minggu kemarin ini, pemrosesannya itu ada di sini ada beberapa cara ya. Yang pertama itu liquid processing, berarti bisa dengan cara casting, ada namanya juga metal infiltration. Kemudian ada solid phase processing, ada powder metallurgy, friction stir processing. Kemudian ini ada electrochemical deposition, ini menempelkan pada permukaan. Kemudian ada thermal spraying, ini juga menempelkan pada permukaan dengan menggunakan bantuan panas, kalau yang tadi ini dengan elektrokimia. Kemudian ada ini namanya chemical vapor deposition, jadi misalnya hanya untuk melapisi permukaan luarnya saja untuk kepentingan keausan, ini bisa dilakukan dengan ini, chemical vapor deposition dengan physical vapor deposition, laser deposition. Jadi ini hanya melapisi aluminium bagian luarnya saja. Kalau yang liquid phase dengan solid phase memang include di dalam materialnya itu karbon nanotube-nya. Nah, kalau kita perbesar single wall karbon nanotube ini seperti ini kira-kira di dalamnya. Ya, kira sini pembesaran yang 5 nanometer nih, ini ada nih 5 nanometer karbon nanotube itu terlihat seperti ini. Ini bisa dilihat dalam tem, ya, dengan menggunakan tem. Ini tadi liquid phase processing atau casting, ya, biasanya digunakan untuk pembuatan sampel dalam jumlah besar, namun penambahan senti dalam logam cair itu tantangan tersendiri karena senti dapat kehilangan struktur pada suhu yang tinggi, ya. Nah, karena senti, ya ini problem bukan cuma senti ya, keramik pada umumnya.
Halo, bisa kedengaran ya? Halo? Iya Pak, bisa Pak. Oh iya, oke. Jadi untuk apa namanya problem dalam proses pengecoran untuk aluminium senti ini, itu senti dengan aluminiumnya itu sulit untuk menyatu. Kenapa? Karena densitas senti itu rendah, jadi cenderung mengapung gitu. Dia berada di atas, aluminiumnya berada di bawah. Nah, untuk bisa menjebak senti supaya dia bisa bercampur dengan baik, maka diperlukan yang namanya wetting agent. Nih, jadi dispersi senti selanjutnya tergantung pada wetting ability dalam lelehan. Jadi ada pembasahannya ya, kemampuan pembasahan itu. Biasanya ditambahkan unsur lain yang bisa membuat senti ini bisa terdispersi ya ke dalam logam cair. Nah, ini yang tantangannya. Beberapa peneliti mengikuti rute ini membuat senti MMC terutama dalam matriks magnesium. Jadi dengan magnesium itu sentinya lebih mudah diikat. Jadi biasanya magnesium ditambahkan dengan senti kemudian dimasukkan ke dalam aluminium. Jadi aluminium dan magnesium menyebabkan debunding senti dalam lelehan. Jadi ini trik dari peneliti bagaimana sentinya itu tadi bisa diikat. Pengikatnya itu adalah magnesium yang ditambahkan ke dalam aluminium. Kemudian ada teknik lain selain pengecoran, itu metal infiltration. Dalam teknik infiltrasi logam, lelehan dialirkan melalui jalur sempit di antara penguat tidak disusun secara teratur sesuai dalam ruang. Ya. Jadi apa namanya, dengan metode metal infiltrasi, jadi apa namanya, ini ada aluminiumnya itu meleleh, kemudian di luarnya itu diberikan diselimuti oleh senti ya. Jadi pada saat aluminiumnya mencair, dia otomatis sentinya itu akan masuk. Nah, masuk melalui berdifusi ke dalam aluminiumnya ya. Biasanya juga ada bantuan tekanan bisa diberikan. Jadi pas sedikit mencair langsung ininya bisa masuk, sentinya bisa masuk. Itu juga ada beberapa peneliti melakukan rute ini ya. Nah, kira-kira senti di dalam aluminium itu seperti ini ya. Ini pembesaran skalanya ini 200 nanometer, ini 10 ya. Oke, jadi kelihatan senti itu benar-benar menjadi penguat di dalam aluminium ya. Nah, kemudian cara lain ini adalah pemrosesan dengan powder metalurgi ya. Nanti saya coba kasih lihat video untuk bagaimana pemrosesan dengan powder metalurgi ya. Kalau ada yang belum tahu, jadi ini dalam bentuk serbuk. Jadi serbuk aluminium dan serbuk senti itu dicampur menjadi satu, kemudian ditekan. Setelah ditekan nanti ada namanya sintering. Sintering itu untuk mengikat tadi antara serbuk dengan serbuk. Jadi ada kekuatan antar muka namanya, sehingga menjadi lebih kuat. Ya, jadi ini contohnya. Jadi tadi ini serbuk, kemudian ada senti yang kecil-kecil ini menjadi bagian dari serbuk logam itu tadi.
Kemudian ini ada teknik friction stir processing. Ya. Jadi ini ya ini teknik baru yang juga dalam keadaan padat. Ya. Ini ada beberapa peneliti ini yang mencoba melakukan teknik stir processing ini. Ya. Nah, dengan ada banyak jenis aluminium di sini yang digunakannya. Ada 6261, ada AL209. Nah, kemudian ini ada thermal spraying. Nah, jadi ini penyemprotan panas ya, yang pada permukaan, kemudian diharapkan CNT-nya bisa menempel pada permukaan. Jadi ini tujuannya hanya untuk melapisi daerah permukaan saja. Ya. Oke. Kemudian ada elektrokemikal. Elektrokemikal ini berarti dia ada semacam proses anoda katoda ya, anoda katoda elektrokimia yang diharapkan CNT-nya ini bisa terdeposisi ya pada substratnya. Jadi dia terjadi penempelan CNT ini dengan adanya proses elektrokimia. Ya, kira-kira seperti ini. Jadi sama prinsipnya yang kalau di aki mobil itu ya, itu proses elektrokimia juga. Ya, tapi yang di sini yang diharapkan CNT-nya itu bisa menempel di substratnya. Oke, kemudian ada chemical vapor deposition. Nah, ini CVD dan VVD ini melapisi daerah permukaan saja, ya. Oke. Ada physical vapor deposition. Jadi kalau chemical berarti ada unsur kimia yang ditambahkan. Kalau physical vapor deposition berarti dia ada reaksi ya ada panas atau apa yang diberikan sehingga CNT-nya ini bisa melengket di substratnya ya. Nah, ini teknologi baru untuk bagaimana menempelkan juga yang disebut dengan molecular level mixing ya. Jadi ini pengembangan dari chemical vapor deposition. Ya. Oke, kemudian laser deposition. Nah, ini menggunakan teknologi laser, kemudian dengan mencoba mengendapkan CNT tadi di permukaan. Jadi ini semua teknologi untuk bagaimana menempelkan CNT di daerah-daerah permukaan aluminium sehingga sifat aluminium itu pada daerah permukaannya itu menjadi lebih tinggi sifat mekanisnya ya. Nah, ini grafik pertambahan CNT pada apa lagi namanya, sehingga terhadap kekuatan ya. Jadi ini sigma yield, ini sigma ultimate tension strength atau kekuatan tariknya.
Jadi berapa pertambahan yang bisa diberikan dengan pertambahan senti ini. Jadi hanya dengan 2% ini terjadi peningkatan yang sangat besar ya. Oke, saya kira ini pengantar yang bisa saya berikan, bahwa perkembangan penelitian tentang CNT ini sangat-sangat pesat ya sekarang ini, untuk mendapatkan material yang ringan tapi kuat. Ya, ini Anda lihat di sini 2019 ya. Ya. Jadi masih terus ya, grafiknya masih terus meningkat. Minat peneliti untuk bagaimana mendapatkan material yang ringan dan kuat ini dengan menggunakan CNT dengan cara yang sangat beragam, dari tadi liquid state, ada yang solid state, ada yang pelapisan ya, teknologi pelapisan atau coating ya. Jadi coating dengan menggunakan CNT. Oke, mungkin sampai di sini ada yang ingin bertanya. Halo? Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya coba tadi perlihatkan video tadi terkait dengan metalurgi serbuk ya. Kita mulai dari 10. Hapus dulu. Hapus ini yang tahunan.
What is conventional pressing cylinder? Conventional pressing cylinder technology uses metal molded three-dimensional green compounds centered in finish. Wide automotive, non-red, recreation, hydraulics, and component. Designing modern metal components. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Halo? I'm going to provide you with a brief decision process and a guide for determining feasibility. Halo? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Halo? Ya, Pak. Ya. Ada yang mau bertanya? Saya coba tadi carikan videonya ini, saya tidak dapat ini video yang powder metalurginya. Oke, jadi boleh bertanya lewat chat juga. Kalau tadi kurang mengerti tentang karbon nanotube, boleh bertanya tentang nanomaterial secara umum juga boleh.
Jadi proses telur kita serbuk ya, Anda bisa lihat videonya. Metal powder used for parts production can be a combination of various elemental particles or pre-alloy powder. If elemental powder is used, each of the ingredients that rise the desired Ini serbuk logam. Ini serbuk logam yang bisa dicampurkan dengan CNC. In either case, additives such as binders, Nah, ini lubricants are seperti ini, usually kemudian added. dikompaksi atau The ditekan. powder is then consolidated in molds or dies, shaping and densifying it into a compact of the Kemudian desired part. di-press ya, At ditekan this seperti point, ini. the part, or compact, is in a green state, where the powder particles are just lightly joined together. In this state, the parts have a so-called green strength, which is usually only sufficient for handling purposes. The parts are then transferred to a sintering Ini furnace. namanya proses Parts are sintering heated at a temperature below the melting point or range of the base untuk metal, mengikatkan but serbuk. high enough to Bagaimana metallurgically serbuknya bond ini the bisa individual saling particles. mengikat. Sintering further densifies the parts, increasing strength. Final part density is extremely important. Although sudah controlled menjadi porosity sangat is kuat ya. required and achievable for certain parts, the performance of structural parts increases directly with increasing density. The common methods of consolidating and shaping metal powder for parts production include mechanical pressing, injection molding, and isostatic pressing. Most parts are made by mechanical pressing and sintering. Parts are usually small to moderate in size and can be simple or complex in shape. They can be very thin or thick and can also have one or more levels, shallow or deep holes, and various other details. Parts produced by mechanical pressing can be net or near net in shape and have very close tolerances. Part production rates are high, from several hundred to thousands of parts per hour. In mechanical pressing, the powder is automatically gravity fed into the die of a mechanical or hydraulic press and consolidated to a specific density. Pressures of 10 to 60 tons per square inch are created by the vertical action of an upper punch or by the double action of an upper and lower punch. Pressing is typically at room temperature, although elevated temperatures can also be used. Core rods are used inside the die to control formation of holes parallel to the direction of pressing. If the part being made is thin and uniform in height, the powder can be pressed from one side by the upper punch. When that punch withdraws, a lower punch raises the part out of the die. The part is then ejected by the wiping action of the powder feed chute, which also wipes powder for the next piece into the die. Ejection from the press can also be accomplished using automated handling equipment. The density of pressed powder tends to decrease along part height as the distance between the compacting punch and die increases. To produce more uniform density, thick parts are compacted by a set of upper and lower punches. After pressing, parts are transferred to the sintering furnace. Sintering furnaces include preheat, high heat sintering, and cool down zones, each having a controlled atmosphere. Depending on the base metal of the part, the atmosphere of the sintering furnace may be endothermic, which is composed mainly of hydrogen, nitrogen, and carbon monoxide. Exothermic, which is composed of nitrogen mainly. Dissociated ammonia, which is hydrogen and nitrogen. Or entirely hydrogen, vacuum, or inert gas. To ensure proper sintering, the heating rate, maximum sintering temperature, time at the sintering temperature, cooling rate, and furnace atmosphere must be closely controlled. Powder metallurgy is a metalworking technology used primarily for producing parts from metal powder. The primary advantage of powder metal parts is design flexibility.
parts can be produced to net or near net shape and to controlled porosity or nearly full density. Most metal powder is produced by physical or mechanical methods. Atomization by high-pressure water or inert gas is the most common physical method. Mechanical methods include milling in hammer, rod, ball, grinding, or attrition mills. Metal powder used for parts production can be a combination of various elemental particles or pre-alloyed powder. The powder is then consolidated in dies or molds, shaping and densifying the powder into a compact of the desired part. The compact, which is in a green state, is then sintered. The common methods of consolidation are mechanical pressing, injection molding, and isostatic pressing. In mechanical pressing, the powder is automatically gravity-fed into the die in a press and consolidated by the vertical action of a punch or punches. Most powder metal parts are produced by mechanical pressing. After pressing, parts are transferred to a sintering furnace, where they are heated to metallurgically bond the individual particles. After sintering, parts may require additional processing in secondary operations. Injection molding involves mixing the powder with a thermoplastic binder and granulating it to produce the feedstock. The feedstock is heated and then injected into a mold to produce the desired part. Once the part hardens, it is debinderized and then sintered. Powder consolidation by isostatic pressing can be performed at room temperature, which is called cold isostatic pressing, or at an elevated temperature, which is known as hot isostatic pressing. Oke. Jadi sedikit Assalamualaikum Pak. Berapa perbandingan senti dan aluminium pada proses powder metalurgi? Ya, ini bisa sampai 15% ya. Yang penelitian tadi itu, Anda lihat tadi ini di slide itu kalau menggunakan pengecoran itu di atas 5% itu sudah sulit untuk mendistribusikan secara merata sentinya, tapi dengan metalurgi serbuk atau powder metalurgi ini bisa lebih besar. Jadi sampai 15% itu masih bisa didistribusikan secara merata dengan teknik metalurgi serbuk ini. Ya. Ada pertanyaan lagi? Minggu depan yang dari Unhas ini presentasi ya. Nanti konsultasikan dulu ke saya paper yang mau dipresentasikan ya, terkait metal matriks komposit dengan nano. Boleh senti, boleh yang lain, yang jelas berpenguat nano ya. Boleh tekniknya metalurgi serbuk, boleh dengan stir casting atau vapor deposition. Jadi yang semua yang dari Unhas yang ambil nilai itu wajib presentasi ya. Jadi minggu depan bisa 2 orang yang presentasi satu pertemuan, karena kita terakhir efektif itu 2 minggu lagi ya, 2 minggu lah. Ya,
1 minggu lagi yang efektif. Mungkin 2 minggu masih bisa ya. Pemasukan nilai itu terakhir tanggal berapa ya? 23 kalau tidak salah. Ada pertanyaan lagi? Atau sudah pada mengantuk ini? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya kira cukup dulu untuk kuliah kita malam ini. Nanti minggu depan teman yang dari Unhas ini ada beberapa orang ini yang akan presentasi, tapi terlebih dahulu papernya dikonsultasikan ke saya. Jadi kirim 3 paper di WA saja saya, nanti saya pilihkan yang ini yang dipresentasikan nanti ya. Jadi kita jadwalnya tetap malam ini ya, jam 8 malam. Oke, ada yang ingin sampaikan? Tapi Pak, untuk materinya itu Pak yang dipresentasikan diambil dari jurnal saja Pak atau bagaimana Pak? Jurnal. Ya, jadi cari jurnal yang terkait dengan metal matriks komposit berpenguat nano. Tadi bisa lihat, nanti saya kirim paper ini ya, atau saya kirim sekarang ya di chat ini filenya. Iya Pak. Tadi itu yang di presentasi saya itu tadi itu ada kan yang metode vapor deposition, ada thermal spray, itu bisa ngambil di situ, mau powder metalurgi, mau casting. Jadi terserah mau ngambil yang pemrosesannya bagaimana, tapi intinya adalah metal matriks komposit berpenguat nano. Jadi belum tentu karbon nanotube, jadi boleh yang lain, boleh alumina, boleh TIC, tapi skalanya nano, gitu ya. Papernya dikonsultasikan dulu, dikirim 3 ke saya, nanti saya pilihkan ini yang akan dipresentasikan ya. Iya Pak. Oke, saya kira cukup ya untuk malam ini. Oke, ya. Ya, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik.